Ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel Desi MD Official. Dan jangan lupa kalian add Instagram aku di Desi MD. Sekarang ini aku mau tepatin janji aku bahwa aku akan jawab pertanyaan kalian dan juga bakalan jelasin pertanyaan kalian yang ada di TikTok, banyak banget pastinya. Dan sebelum aku jawab pertanyaan kalian, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalain lonceng agar mendapatkan notifikasi dari video-video aku selanjutnya. Nah guys, sebelum aku bacain pertanyaan kalian dan juga jawab pertanyaan kalian, aku mau infoin ke kalian dulu kenapa aku sering banget share Lion Air ataupun maskapai Sriwijaya Air. Itu karena awalnya aku ex dari Lion Air, jadi aku ex pramugari atau flight attendant di Lion Air. Seperti ini, aku mendapatkan sertifikat personal cabin crew atau FAC, Flight Attendant Certificate. Nah, untuk FAC ini pertama kali banget dikeluarin pada saat aku gabung dengan Lion Air Group. Jadi walaupun sekarang ini aku terakhirnya di Sriwijaya Air, tapi untuk awal banget dikeluarin FAC ini aku di Lion Air. Jadi sesuai ya, pertama kali di Lion Air nih seperti ini. Pertama banget aku daftar, rambut aku masih pendek dan juga nih ada nama aku di sini. Dan ada alamat, tempat tanggal lahir dan lain-lain. Dan di FAC ini semuanya jelas ya, ada rating pesawat, ada kompetensi cek, ada recurrent, semuanya. Untuk sertifikat ini benar-benar diperlukan banget pada saat kalian terbang, event itu domestik ataupun international flight, ini benar-benar dibutuhkan banget bersama dengan dokumen itu paspor ya, seperti ini. Jadi FAC ini saya bisa bilang sebagai SIM kalian. Kalian punya motor, punya mobil, jadi kalian harus menggunakan SIM atau perlu banget bawa SIM kemana-mana kalau saat kalian mengendarai mobil ataupun juga motor, karena harus dibutuhkan banget SIM itu. Begitu juga menjadi seorang pramugari atau awak kabin, kalian butuh juga yang namanya FAC. Dan pastinya aku berjuang banget untuk dapatin FAC ini. Dan walaupun aku terakhir jadi Sriwijaya, ini foto tetap ya, nggak bakalan ganti, tetap Lion Air. Ada juga di aircraft type yang diupdate juga dari Sriwijaya Air. Dari sebelumnya aku di Lion Air itu menggunakan pesawat 737-900 dan juga 800 NG. Nah, jadi untuk di Sriwijaya menggunakan pesawat Boeing 737-300, 400, 500. Jadi udah diupdate, digabung gitu. Itu diupdate oleh Sriwijaya Air. Begitu juga nanti saatnya next aku masuk di AirAsia, Citylink dan lain-lain, FAC-nya tetap sama, tinggal diupdate aja sama perusahaan yang bakalan aku masuk gitu. Nah, sekarang ini cukup sampai di situ aku jelasinnya. Sekarang aku akan jawab pertanyaan kalian satu persatu yang sudah aku pilih ya. Oke, sekarang ini aku akan jawab pertanyaan kalian. Dan pertanyaan pertama dari Ratnah S. Kak, kalau kita daftar PT-nya itu di mana dan selanjutnya Kak? Oke, jadi aku akan infoin ke kalian. Banyak banget juga yang nanyain pertanyaan ini. PT-nya di mana tergantung yang buka. Maskapai apa yang buka saat ini? Jadi contohnya kemarin aku ada share maskapai Lion Air Group buka untuk penerimaan pramugari dan pramugara secara virtual. Di situ ada poin-poin untuk ketentuan yang mereka mau. Dan untuk penerimaan dari maskapai itu berbeda-beda, terserah dari maskapainya sendiri mau seperti apa, mau virtual atau online atau langsung bertatap muka. Tapi karena sedang pandemi COVID, otomatis semuanya by online. Akan ada tahapan-tahapannya, kalian baca dan ikutin. Nah, kalau kalian sudah ikutin, kalian juga share by email CV atau kurikulum vitae kalian atau biodata dan juga surat lamaran yang bertujukan untuk perusahaan, contohnya Lion Air Group. Nah, setelah kalian sudah mengikuti tahap-tahap proses itu, jika dari maskapai atau dari tim rekrutmen itu melihat profil atau biodata kalian menarik
Dan juga memang udah jalannya kalian di situ, mereka akan telepon kalian atau akan hubungin kalian by email mungkin atau telepon. Dan juga banyak yang nanya berapa lama sih bakalan dihubungin. Itu tergantung dari maskapainya atau tim rekrutmennya. Mereka kan banyak banget tuh yang daftar, nggak cuma 1-2 orang, pasti banyak banget. Otomatis mereka akan saring lagi siapa yang masuk kandidat atau masuk sesuai dengan persyaratan, lalu mereka akan hubungin kalian. Jadi pada saat nanti kalian di interview, benar-benar kalian prepare dari penampilan kalian, rambut harus rapi, diikat atau digulung untuk yang calon pramugari. Pramugara ya udah serapinya aja, jangan gondrong gitu ya rambutnya. Dan untuk pakaian pastinya kemeja, lengan pendek dan juga rok. Kalau untuk pramugara ya kemeja juga sama celana panjang yang rapi, bersih, dan sepatu ya. Siapa tahu nanti kalian disuruh berdiri dan dilihat secara performance gitu, kalian harus bersih. Terus biasanya mereka lihat nggak ada luka di tangan gitu. Sebisanya kalau pada saat kalian daftar ada bekas luka gitu, kalian pakai foundation gitu ya, fondi gitu, agar bisa menutup atau seenggaknya samar-samar juga agak nggak kelihatan lah istilahnya ya, pastinya gitu. Pastinya kan kalian mau interview, kasih lihat yang terbaik dari diri kalian. Next akan ke tahap apa, diterima atau enggak, lolos atau enggak di tahap itu, kalian nanti diinfoin sama mereka. Pasti banget diinfoin. Seberapa lamanya ditunggu aja karena mereka pasti lagi interview juga banyak orang. Jadi kalian sabar dan menunggu dan berdoa aja agar bisa ke tahapan selanjutnya. Oke. Sampai di situ jelas. Nah guys, next ini ada pertanyaan dari Dinda, bisa langsung daftar ke maskapai? Jawabannya iya, bisa. Karena dari maskapai penerbangan pun juga sudah membuka lowongan untuk lulusan SMA atau SMK sederajat atau segala jurusan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kinak Kidung. Kak, untuk lulusan SMK jurusan apa saja yang bisa jadi pramugari? Pastinya dari contohnya ya, Lion Air Group aku akan share ke kalian. Mereka terima segala jurusan dengan penjelasan mereka seperti ini. Persyaratan usia sesuai dengan kriteria yang sudah kami berikan, baik kandidat pramugari maupun pramugara minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun per bulan dilaksanakannya walk-in interview. Sebagai contoh, walk-in dilaksanakan di bulan April, maka batas usia yang bisa ikut tepat 25 tahun di bulan April. Jika lewat, maka tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Syarat pendidikan baik pramugari dan pramugara minimal lulusan SMA, bagi yang baru lulus diperbolehkan untuk ikut dengan melampirkan SKL surat keterangan lulus. Dengan kriteria minimal tersebut, maka kami membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi tingkat lulusan apapun dan semua jurusan. Nah guys, sudah terjawab ya oleh tim rekrutmennya sendiri. Nah untuk pertanyaan next dari Harta Tahta Ambar. Nah dia nanya, nah itu kak aku pengen banget jadi pramugari tapi ya kendalanya itu nggak bisa bahasa Inggris. Oke, banyak banget yang nanyain aku soal bahasa Inggris. Nah jadi Lion Air Group tim rekrutmen langsung ada penjelasan tentang kendala kalian yang nggak bisa bahasa Inggris. Nih aku share lagi ke kalian ya. Banyak yang menanyakan juga seputar bahasa Inggris, kalau pasif bagaimana Min? Kami beri tips ya, bagi seluruh kandidat yang berniat menjadi flight attendant, percaya dirilah dengan kemampuan yang kalian miliki. Nah, untuk dari versi aku jawabannya, kalian even gak bisa bahasa Inggris, kalian belajar aja untuk bahasa Inggris perkenalan. Perkenalan contohnya nama kamu, my name Desi, terus you can call me Desi, nama panggilan kamu siapa, terus kamu tinggal di mana, usia kamu berapa, status kamu menikah atau belum menikah. Tapi untuk awal kalian masuk itu diminta dari maskapai penerbangan belum menikah ya, dan warga negara Indonesia. Terus orang tua, pekerjaan yang simple-simple.
Nah, kalian pelajari itu aja dulu, karena untuk yang selanjutnya bakalan kalian pelajarin dengan berjalannya waktu. Kalau kalian niat menjadi pramugari atau pramugara, berjalannya waktu kalian pasti akan belajar. Pada saat nanti kalian training, kalian akan terbiasa dengan flight attendant manual yang bahasa Inggris semua. Kalian pastinya kalau seandainya nggak tahu artinya apa, kalian bisa translate dulu di rumah sebelum kalian training. Jadi kalian translate dulu, seperti chapter hari ini aku akan belajar chapter ini, chapter 1. Di rumah kalian sudah pelajarin, sudah translate dulu chapter 1-nya. Oh, akan dipelajari ini kalian translate. Jadi pada saat nanti kalian training, kalian benar-benar sudah mengetahui apa yang akan kalian pelajarin besok. Karena di flight attendant manual itu semuanya English. Jadi nggak usah takut, nggak bisa. Jadi kalian translate dulu. Semuanya bisa diakalin. Kalau kalian niat, pasti ada jalan. Jadi jangan drop dulu. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris, aduh nggak bisa ini, aduh nggak bisa itu. Semuanya bisa dipelajarin. Okay? Pertanyaan selanjutnya dari Mita April 22. Kak, websitenya pendaftarannya gimana kak? Nah, aku mau kasih tahu kalian guys, banyak banget dari dulu sampai sekarang oknum-oknum yang mengatasnamakan maskapai penerbangan lagi buka lowongan. Setelah itu ujung-ujungnya minta pembayaran. Nah, jangan sampai kalian mendapatkan share atau broadcast tersebut yang hoax-hoax ya. Kalian langsung ke akun resmi dari maskapai penerbangan. Sekarang kan semua zamannya sosial media ya. Dari perusahaan Lion Air Group ada IG atau Instagram resmi, yaitu Recruitment Lion Air Group ya. Dan juga ada dari Citylink, dari Garuda Indonesia, dari Sriwijaya Air 6. Nah, semuanya tuh ada akun resmi di Instagram. Nah guys, ini ada pertanyaan dari Kepo, kak bedanya sama tugasnya cabin 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk tugasnya bedanya itu di area sama tanggung jawab. Untuk area FA ini, jenis pesawat yang berbeda dan maskapai yang berbeda, bisa jadi beda juga untuk posisi FA-nya. Jadi jangan disamain semua ya. Dan untuk tugas yang membedakan, aku ambil contoh salah satu ya, untuk masing-masing tugas dari FA. Akan tetapi mereka bisa mobile. Kecuali FA1 ya, report itu tanggung jawab FA1. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pani FFNY. Kak, tes Medex atau apa lupa, intinya tes yang kesehatan gitu. Itu bayar ya kak? Ya, bener. Itu bayar. Untuk Lion Air atau di Sriwijaya, itu pada saat medical check up bayar. Karena itu kan untuk diri sendiri ya, untuk diri kita yang dites. Jadi itu bayar. Oke? Dan bayarnya berapa? Sekitaran 2 juta. Itu aja. Nah guys, jadi itu tadi jawaban aku dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga bermanfaat dan juga semoga kalian paham. Dan jangan lupa kalian berdoa dan berusaha kalau memang kalian menganggap pramugari atau pramugara itu cita-cita kalian dari kecil. Semoga bisa sama kayak aku dan teman-teman bisa merasakan di dunia penerbangan, dan kalian bisa menyusul. Untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa kalian chat di kolom komentar, atau ada pertanyaan yang lain bisa kalian add Instagram aku di DesiMD. Kalian bisa share atau tanya apa aja, tapi yang pastinya biasanya kalau untuk pertanyaan itu dan jawabannya panjang, biasanya aku akan upload di YouTube aku ini. Oke? Jadi jangan lupa juga kalian subscribe dan nyalain lonceng agar dapat notifikasi dari video-video aku selanjutnya yang aku akan buat kalian. Oke? Itu aja, see you on the next my video. Bye bye.